Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Alfa. Pada siang hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan RStudio dengan menggunakan dataset 7 yang berisikan tentang data kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2018 yang bersumber dari buku Waldrich. Dalam video ini, kami akan mengestimasi seberapa besar korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Video ini dibuat sebagai penunjang empirical project dalam mata kuliah Ekonomi Metrika 2 yang diampu oleh Ibu Alfa. Beranggotakan saya sendiri Muhammad Nazif Fauzi, Saya Muhammad Isyam Pramusti Putra. ada juga Zulfikar Mari Muhammad, lalu Fadlian Hakim Maulana, dan yang terakhir ada Noval Rabani. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana operasi dari RStudio ini, sebelumnya kita akan membuat sebuah new project sendiri, nanti akan dinamakan dari file projectnya, lalu jangan lupa untuk menginput data yang akan digunakan untuk project ini sendiri. Lalu kita akan melihat gitu apakah file tersebut sudah ada di dalam lokasi file yang sama dengan RStudio ini. Kita akan running. Setelah running di SetWD, kita akan running di GetWD, di mana ini akan melihat apakah lokasi tersebut sudah sesuai dengan yang tadi sudah kita input gitu. Lalu di sini sudah terlihat bahwa lokasinya sudah sesuai. Lalu kita lanjut ke kode selanjutnya yaitu dir, di mana di situ kita akan melihat data-data apa saja yang ada di lokasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa data yang ada di lokasi yang sama. Lanjut, kita akan menginstal package yang dapat membantu kita dalam running semua data yang kita butuhkan gitu di RStudio ini. Lanjut, setelah kita running semua tools yang kita butuhkan, kita akan mengaktifkan package-nya melalui kode library dari semua tools yang akan kita gunakan nantinya sesuai dengan install dari package-nya. Baik, setelah kita running, kita akan mulai gitu ke step selanjutnya yakni membaca data dengan menggunakan kode read CSV sehingga data-data yang akan kita gunakan dapat terbaca gitu di RStudio-nya. Setelah kita membaca data tersebut, di environment akan muncul gitu data yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita membaca data tersebut, kita akan memilih data apa saja yang akan dipakai dalam penelitian ini. Seperti pada di contoh ini, di mana kita akan menggunakan sekitar 5-6 variabel yang akan digunakan. Lalu kita akan memframe-nya dalam satu frame yaitu POV selected. Selanjutnya, kita akan menambahkan kolom log GDI sebagai salah satu bentuk fungsional gitu dari variabel yang kita gunakan. Lanjut, kita akan mulai mendeklar data sebagai data panel atau kita akan mengubah data yang ada di file tersebut menjadi sebuah data panel. Selanjutnya, kita akan lanjut ke statistik deskriptif, di mana di sini kita akan melihat gitu bagaimana perilaku, model, dan juga data yang kita dapatkan gitu. Di sini kita mendapatkan, di mana kita melihat di sini tuh masih terdapat outlier, di mana pada POV dan GDI, di min, max, dan min masih terdapat ketimpangan gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa data ini masih terdapat outlier. Selain itu, pada observasi atau pada kolom N itu kita bisa melihat bahwa data ini termasuk ke dalam kelompok acak, di mana datanya itu dari antar variabel tuh jumlah observasi yang digunakan itu jumlahnya sama. Selanjutnya, kita akan masuk ke correlation. Correlation di sini dapat kita lihat sebagai bagaimana sih keterhubungan antara data satu dengan data yang lainnya. Sehingga kita bisa melihat apakah data ini mempunyai hubungan positif, negatif, atau sebagainya gitu. Lanjut ke Blogspot. Di Blogspot sendiri, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara variabel yang dilihat bahwa di sini itu variabelnya menunjukkan bahwa distribusi data yang tidak simetris dan berpotensi mengandung nilai ekstrim. Sementara di sini juga kita bisa melihat bahwa data itu tuh justru bersifat condong ke kanan yang ditandai dengan posisi median yang relatif lebih dekat ke kuartil bawah dibandingkan dengan kuartil yang di atas gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke histogram, di mana di histogram ini sendiri kita dapat melihat bagaimana jumlah data kemiskinan yang difrekuensikan gitu di sini. Selanjutnya kita masuk ke scatter plot, di mana di scatter plot ini kita bisa melihat gitu bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi itu akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.
Mungkin akan saya lanjutkan untuk ke regresi dari data panel itu sendiri. Ini kita mencoba untuk meregresi gitu dari model fixed effect one way yang individu, terus ada juga yang time, ada yang two way. Itu hasilnya ada yang signifikansi, ada juga targizer untuk mempercantik gitu tabel dari hasil estimasinya. Nah, kalau yang stargazer yang ini, yang HTML, itu untuk mengeluarkan hasil ke bentuk HTML gitu. Kita juga meregresi menggunakan model random effect, terus kita juga menggunakan model first difference, kita juga menggunakan model full cross section. Nah, tadi model-model tadi itu digunakan untuk mengetes itu, di show test untuk memilih apakah kita menggunakan model fixed effect atau model full cross section. Hasilnya itu menolak HO ya. Jadi kita memilih model fixed effect. Dan di Hausman test kita bertujuan untuk memilih apakah kita memilih model fixed effect atau random effect. Hasilnya kita memilih fixed effect juga. Nah, ini ada selain tadi yang dibahas kolerasi, kita juga bisa menghitung multicollinearity dari VIF. Nah, saya menggunakan model full sebagai menghitung VIF. Itu hasilnya. Lanjut dengan model Bros-Pagan untuk ngecek gitu, apakah ada masalah heteroskedastisitas di model. Hasilnya ada. Di yang kedua itu ada Darwin-Watson test untuk mengecek apakah di model itu ada masalah autokorelasi. Nah, karena ada dua masalah itu, kita untuk inferensi statistik yang sah, itu kita melakukan cluster standard error. Jadi bisa dilihat itu. Dan karena di cluster standard error itu tidak ada R-square, kita mencari R-square dengan cara memasukkan faktor distrik di model OLS biasa gitu, dengan cara jadiin dummy variable gitu. R-square dummy variable. Itu row-nya nggak semuanya ditampilkan karena banyak ya. Soalnya individunya itu ada sekitar 514. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami tentang bagaimana cara mengoperasikan RStudio untuk empirical project dengan dataset ke-7 yakni kemiskinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.